Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Tersi. Saya relawan magang dari unit Harvest Orchid. Hari ini saya akan memberikan jawaban tugas belajar di luar kelas hari ke-17, yaitu dengan temanya mengenai kegiatan Bimba A, I, U, E, O. Poinnya A itu temanya kegiatan Bimba A, I, U, E, O kedua. Yang A yaitu mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan yang berhubungan dalam menumbuh kembangkan minat baca anak. Soal yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan yaitu kegiatan yang bersifatnya edukatif, di mana edukatif itu yaitu sesuai dengan kurikulum Bimba. Setelah itu merupakan kegiatan mengenai huruf-huruf yang konstruktif, kegiatan dalam bentuk permainan yang berkaitan yang sudah disusun atau yang sudah disediakan sebelumnya, itu sudah dikuasai sebelumnya oleh anak, dengan medianya yaitu yang digunakan bisa dengan berbahasa Bimba, kemudian modul yang sudah dikuasai oleh anak sebelumnya, kemudian buku cerita, bisa juga dengan majalah Sahabat Bimba. Yang ketiga, soal yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu agar menumbuh kembangkan minat baca anak secara intrinsik. Soal yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan yang dilakukan oleh motivator untuk bermain baca-bacaan itu dilakukan saat itu juga ketika anak sudah merasakan tenang, merasakan senang dan fokus, lalu diberikan kegiatan baca-bacaan, dimana kegiatan baca-bacaan ini dimaksudkan atau dilakukan dengan setiap kegiatan bermain baca-bacaan ini dilakukan dengan durasi yang lebih banyak atau lebih lama daripada durasi kegiatan selingan. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator. Yaitu untuk menumbuhkan minat baca anak, sehingga kegiatan bermain baca-bacaan oleh motivator ini tujuannya motivator untuk membimbing anak supaya anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan. Soal yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu evaluasi afeksi, evaluasi kognitif dengan melihat apakah anak dalam kegiatan bermain baca-bacaan sudah terasa senang atau belum, sudah antusias atau semangat, atau sudah semangat atau belum. Soal yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Soal yang ketujuh itu cara menerapkannya yaitu dengan teori jam bandul. Dengan teori jam bandul di mana durasi kegiatan bermain baca-bacaan ini lebih lama daripada kegiatan selingan dengan tetap menerapkan berparadigma Bimba.
Yang kedelapan, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya itu anak tidak bahagia, tidak selamat, dan bisa menjadi malapetaka sehingga anak menjadi tidak suka dengan kegiatan membaca. Selanjutnya untuk poin B, mengenai kegiatan teori jam bandul. Soal yang pertama, apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul ini seperti yang kita lihat yaitu pada bandul jam, di mana bandul pada jam ini dia bergerak dari tengah kemudian ke samping kanan dan selanjutnya akan kembali ke tengah. Lalu bandulnya itu akan bergerak ke samping kiri dan selanjutnya bandul akan kembali ke tengah lagi, begitu seterusnya. Jadi contohnya yaitu jam bandul ini mempunyai prioritas lebih banyak dilakukan dalam kegiatan utama dibandingkan dengan kegiatan selingan. Contohnya yaitu kegiatan bermain baca-bacaan misalnya sekitar 10 menit. Kemudian selanjutnya diselingi dengan kegiatan kegiatan mewarnai atau menggambar sekitar 5 menit. Lalu dilanjutkan lagi dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Selanjutnya dilakukan lagi kegiatan selingan yaitu mewarnai. Selanjutnya kembali lagi ke kegiatan utama atau prioritas yaitu kegiatan baca-bacaan. Soal yang kedua, apa tujuan penerapan dari teori jam bandul? Tujuannya yaitu agar anak tidak merasa bosan, lebih tertarik atau lebih antusias, bersemangat dan maksudnya lebih bersemangat dalam kegiatan bermain sambil belajar, sehingga tujuan untuk menumbuhkan minat membaca anak sambil bermain itu bisa tercapai. Selanjutnya nomor 3. Soal nomor 3, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Waktunya ini untuk menerapkan teori jam bandul itu saat itu juga saat kegiatan memulai kegiatan inti dalam belajar, yaitu sebagai contoh kegiatan bermain baca-bacaan tadi, yang dimana kegiatan bermain baca-bacaan ini harus bersifat menyenangkan, sehingga selanjutnya yaitu dilakukan kegiatan selingan. Kemudian dilakukan lagi kegiatan inti atau bermain baca-bacaan dengan durasi kegiatan inti lebih besar atau lebih lama daripada kegiatan selingan. Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana cara menerapkan teori bandul? Baik, cara menerapkan kegiatan teori bandul yaitu yang pertama, teori bandul ini diawali dengan mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing anak, dan pastinya prosesnya seharusnya sepenuhnya menyenangkan. Yang kedua, sebelum melakukan kegiatan selingan, motivator dapat memotivasi dan mengarahkan anak untuk menambah bermain baca-bacaan. Yang ketiga, yaitu pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utama lebih banyak durasinya dibanding kegiatan selingannya. Yang keempat, hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Lalu motivator memberikan reward minimal 5 menit sekali. Selanjutnya motivator melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat. Selanjutnya itu terakhir itu melakukan evaluasi kognitif atau kemampuan, dilakukan 10 menit sekali. Soal yang kelima,
Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika teori tidak menerapkan teori jam bandul, yaitu maka dampaknya anak tidak akan bahagia, anak tidak selamat, dan maksudnya bagaimana nomor 5 yaitu soalnya bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka anak itu maka tujuannya yang ingin dicapai itu tidak akan tercapai dan anak akan merasa cepat bosan, tidak mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya soal yang keenam, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya itu anak tidak akan bahagia, anak tidak selamat, dan anak bisa menjadi malapetaka, yaitu anak bisa menjadi tidak suka dalam kegiatan membaca. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.